Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah mendapatkan kekuatan dari Lazy, namun kekuatan itu masih belum cukup untuk mengimbangi Dongchang. Lalu Xiaoyan pun memilih untuk mundur karena hanya dalam radius 50 meter Lazy bisa melindungi Xiaoyan dari serangan-serangan Dongchang. Namun saat Xiaoyan mundur belum terlalu jauh, Dongchang sudah muncul dengan cara yang aneh di depannya dan Dongchang pun langsung meraih Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan tekanan besar yang membatasi dirinya untuk bergerak. Dan dia juga tidak punya ruang untuk melarikan diri. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, seolah-olah saat ini semua udara tampak mengeras. Pada saat kritis seperti ini, Xiaoyan mencoba untuk mengangkat jari-jarinya. Kekuatan kolam Liu Yu pun langsung meledak dan meningkatkan kekuatannya secara paksa. Kekuatan Xiaoyan pun langsung menjadi Fighting God bintang 4. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini membuat tubuh Xiaoyan kembali bisa sedikit bergerak dan mencoba untuk mengangkat jari lengannya. Ketika Dongchang melihat ini, dia hanya tersenyum seakan-akan mengejek Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan lalu menggertakkan giginya dan kekuatan aneh lalu meledak dari jari-jarinya. Dan tubuh Dongchang pun benar-benar membeku dalam sekejap. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia bisa menciptakan dunia ilusi. Dan ini membuat Dongchang untuk sementara waktu terjebak di dalam ilusi ciptaan Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan juga muncul di depan dunia yang dia ciptakan sendiri. Saat ini ilusinya membentuk sebuah panggung kompetisi seni bela diri untuk sebuah keluarga. Sedangkan di atas panggung itu ada Dongchang yang masih muda. Lalu ada Xiaoyan di depannya. "Siapa kamu? Aku tidak pernah melihatmu dalam keluarga ini. Tetapi sepertinya aku mengenalimu dan aku benar-benar ingin membunuhmu," ucap dari Dongchang yang muda. Xiaoyan lalu menatap Dongchang dengan ekspresi datar. Lalu Dongchang melangkah maju dan menebaskan serangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga lalu mengulurkan tangannya dan melancarkan pukulannya yang langsung mengenai Dongchang. Buah, Dongchang pun terjatuh keluar panggung kompetisi itu. Dongchang langsung memuntahkan darah dan wajahnya terlihat sangat pucat. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Xiaoyan. Pada kenyataannya, keduanya saling berhadapan, tetapi mereka berdua menutup matanya dan tubuh Dongchang pun tampak bergetar saat ini dan ada darah yang mengalir di sudut mulutnya. Pukulan yang terjadi di dalam ilusi benar-benar terasa di dunia nyata. Ini adalah dunia ilusi yang diciptakan oleh Xiaoyan. Jadi Xiaoyan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di sini. "Apakah kamu tahu bagaimana rasanya dimusnahkan, ditinggalkan sendirian?" tanya dari Xiaoyan. Dia berdiri dan menatap ke arah Dongchang. Ekspresinya masih tetap datar. Tetapi daerah di sekitarnya telah terbakar menjadi lautan api. Dan teriakan yang tidak terhitung jumlahnya terus bergema. Setelah itu, mata Dongchang pun lalu menyusut tajam. Lalu ayah dan ibunya muncul di hadapannya. Tetapi langsung tersambar oleh kobaran api dan mereka berubah menjadi abu. Melihat itu, Dongchang pun bergetar dengan hebat dan dia berteriak seperti orang gila. Dalam kenyataan, Dongchang lalu memuntahkan darahnya lagi. Kemudian saudara perempuan dan saudara laki-lakinya muncul di hadapannya satu demi satu. Dan kemudian mereka juga langsung terbakar menjadi abu. Kota besar di dalam ilusi ini yang awalnya adalah kota yang makmur, namun dalam sekejap berubah menjadi reruntuhan dan puing-puing. Hanya Xiaoyan dan Dongchang saja yang tersisa di sana. Dongchang lalu memohon maaf kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan juga mengangguk dan tidak membunuhnya. "Aku menahan untuk tidak membunuhmu karena kamu berharga, tetapi mungkin suatu hari nanti aku akan membunuhmu," ucap dari Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan di sini membalikan dendam antara Jiang An dan juga Dongchang. Dalam kenyataan, Dongchang telah membantai klan Jiang An di tanah hukuman dewa ini. Dan di ilusi itu,
Sebaliknya, Dongchang dan keluarganya yang telah dibantai oleh Xiaoyan. Karena sebab itulah Jiang An ingin balas dendam. Perasaan dan rasa sakit ini dirasakan juga oleh Jiang An. Oleh karena itu, di dunia ilusi yang Xiaoyan ciptakan ini, dia juga ingin memberitahu Dongchang betapa menyakitkannya merasakan kepedihan itu. Ribuan tahun pun berlalu dalam sekejap. Dalam ilusi, Dongchang membunuh banyak orang. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh, hanya ada satu sosok di dalam hatinya, yaitu Xiaoyan yang telah menghancurkan seluruh keluarganya. Ketika dia memikirkannya, Xiaoyan langsung muncul dalam pikirannya. Dia sepenuhnya siap untuk membunuh Xiaoyan, tetapi bertarung dengan segala cara apapun, Xiaoyan bisa mengalahkannya hanya dengan lambaian tangannya saja. Dia benar-benar mengembalikan fakta di ilusi itu. "Apakah kamu ingin balas dendam?" tanya dari Xiaoyan. Kegilaan yang terlihat dari mata Dongchang sangat mirip dengan mata Jiang An di dunia ilusi Xiaoyan. Dongchang menjadi seperti Jiang An. Ledakan! Serangan Dongchang lalu meledak dalam sekejap. Hantaman yang dahsyat menyapu seluruh area, tetapi Xiaoyan hanya melambaikan lengan bajunya saja. Dan serangan itu pun langsung hilang dalam sekejap mata. Semuanya kembali tenang, tetapi Dongchang tidak mati. Jiwanya masih ada. Saat tahu bahwa setelah Dongchang meledakkan dirinya tanpa melukai Xiaoyan, Dongchang pun lalu menjerit karena merasakan tidak rela dan sangat kecewa. Xiaoyan kemudian memandangi jiwa Dongchang dengan acuh tak acuh. Dan ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, kekuatan yang tidak terlihat mencengkram jiwa Dongchang. Dan kemudian jiwa Dongchang pun juga hancur. Ilusi pun lalu berakhir, dan sekali lagi Dongchang memuntahkan darah pada saat yang sama. Dia langsung terbaring di tanah, matanya sudah tertutup dengan darah. Xiaoyan lalu membuka matanya lebih awal daripada Dongchang. Jadi Xiaoyan langsung pergi meninggalkan Dongchang. Tubuh Dongchang telah terluka parah, padahal dalam dunia nyata dia tidak mengalami pertempuran sama sekali. Namun ilusi ciptaan Xiaoyan memberikan efek Dongchang terhadap ingatan yang sebenarnya, tetapi selalu muncul di benaknya. Dalam ingatannya, Xiaoyan telah menghancurkan seluruh keluarganya, dan pada akhirnya dia lalu meledakkan dirinya sendiri tanpa hasil apapun yang bisa dia dapatkan. "Aku benar-benar semakin tertarik kepadamu dengan caramu memperlakukanku seperti ini. Aku rasa kamu bisa menguasai dunia jika terus dibiarkan hidup," ucap dari Dongchang. Niat membunuhnya pun terpancar di matanya semakin tumbuh dan lebih kuat. Dongchang perlahan berlari. Tombak merahnya pun terbang dari kejauhan lagi dan bergegas ke arah tangannya. Dan terlepas dari luka dalam tubuhnya, dia pun langsung pergi mengejar Xiaoyan. "Meskipun aku sangat penasaran kepadamu, tetapi aku ingin mengubahmu menjadi mayat sekarang," ucap dari Dongchang. Xiaoyan memilih untuk tidak menyerangnya lagi, karena Xiaoyan tahu bahwa celah kekuatan di antara mereka atau dirinya dengan Dongchang terlalu jauh. Bahkan dengan mengandalkan kekuatan kolam Liuyu sekalipun, perbedaannya masih terlalu besar. Namun Xiaoyan sudah siap untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Di jalan setapak, Xiaoyan mengatur senjata benang emasnya. Tetapi Xiaoyan tidak bisa menjamin apakah ini akan berhasil untuk menghambat Dongchang atau tidak. Dengan kekuatan Dongchang saat ini, dia mungkin bisa melihat jebakan itu dan melihat benang emas yang Xiaoyan ciptakan. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa lari untuk menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, mungkin ia saat ini hanya bisa menggunakan kekuatan bayangan. Tentu saja Xiaoyan tidak tahu apakah bayangan itu bisa mengalahkan Dongchang atau tidak. Semuanya masih tidak diketahui dengan pasti. Xiaoyan tidak berani untuk mengambil resiko. Jadi dia memilih untuk melarikan diri saja. Pada saat ini ketika Dongchang mengejarnya, matanya tiba-tiba sedikit menyusut. Dan dia lalu melirik ke arah Xiaoyan yang telah pergi menjelajah hingga ratusan meter. Sampai akhirnya Xiaoyan tiba di tempat di mana Laiji berada. Laiji seakan bisa bergerak di lautan petir yang juga membuat Dongchang yang hendak mengejar Xiaoyan langsung terhenti. Saat memandanginya, Xiaoyan melihat jarum baja emas di antara alis Laiji. Xiaoyan langsung mencoba untuk mencabutnya keluar. Melihat itu Dongchang pun merasa terkejut.
pada saat yang sama, dan dia pun langsung bergegas menuju Xiaoyan dengan lebih cepat lagi untuk menghentikan pergerakan Xiaoyan itu. Saat sudah memungkinkan untuk menyerang, Dongchang lalu melemparkan tombak merahnya dengan tangannya. Ujung tombak itu tiba-tiba berhenti beberapa meter dari Xiaoyan. Melihat itu, ekspresi Dongchang langsung suram dan terlihat ada rasa panik di matanya. Saat Lazy berada di depan Xiaoyan, rantai baja emas di tengah alisnya pun bergetar. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya Xiaoyan bisa sepenuhnya menarik baja emas itu dari kepala Lazy. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Penjahat ini seharusnya tetap tertidur pulas di sini. Tidak mungkin dirinya bisa bangun. Namun meskipun dia terbangun, aku rasa segel yang telah bertahun-tahun menyegelnya itu pasti masih akan terasa efeknya. Dan dia pasti akan membutuhkan waktu untuk kembali pulih, ucap dari Dongchang. Pada saat ini dia lalu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia pun lalu menggunakan darah itu untuk membuat garis segel. Pada saat yang sama, seseorang pria muncul di langit yang hestar. Dia juga melakukan teknik penyegelan yang sama persis dilakukan oleh Dongchang. Dan teknik penyegelan ini langsung menyelimuti seluruh yang hestar. Formasi ini menyerap ke setiap sudut tanah hukuman para dewa. Fungsi dari segel ini bergantung pada kekuatan sang utusan itu sendiri. Dan saat ini Dongchang tidak memiliki banyak kekuatan. Dan dia hanya bisa menggunakan segel ini dengan fungsi yang paling dasar. Segel ini segera melesat menuju Xiaoyan dan dalam sekejap terdengar suara gemuruh. Di tengah-tengah raungan itu, tubuh Lazy berhenti bergetar dan baja emas yang sedang ditarik dari dahinya pun berhenti. Saat ini jarum baja emas itu menusuk dahi Lazy lagi. Dongchang pun lalu tersenyum. Xiaoyan yang menyaksikan perlindungan di sekitaran tubuhnya dengan cepat menyusut. Dia khawatir perlindungan itu benar-benar akan hilang. Xiaoyan bersiap-siap untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini peluang untuk berhasil melarikan diri darinya kurang dari 10% saja. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini pun, dia tidak akan bisa lepas dari segel yang hestar. Zanlao, apakah ada cara lain untuk membuka segel orang ini? Jika ada, beritahu aku dengan cepat. Jika tidak, aku pasti akan benar-benar harus melawan Dongchang, seseorang fighting god bintang 6, ucap dari Xiaoyan. Saat dia berbicara seperti itu, ada aliran informasi ke dalam pikiran Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan juga berubah menjadi emas. Lalu Xiaoyan tiba-tiba menghampiri Lazy. Lazy, meskipun Lazy saat ini tidak memakai pakaian, Xiaoyan tidak melihatnya. Saat ini dia hanya fokus terhadap jarum emas di dahi Lazy saja. Kemudian Xiaoyan menggenggam jarum emas di dahi Lazy dengan kedua tangannya. Dia juga seperti menggumamkan atau membaca mantra dari sudut mulutnya. Dia menariknya dengan sangat keras. Ketika Xiaoyan benar-benar mencabut jarum baja emas dari alis Lazy, jantungnya seperti tersambar petir. Mata Lazy pun tiba-tiba terbuka. Dan pada saat ini, mata Lazy yang indah pun berkedip. Dan petir-petir pun meledak saat matanya terbuka. Adegan ini tidak hanya membuat Dongchang terpana. Xiaoyan juga menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menyangka bisa melakukan itu dengan begitu mudah. Ini adalah metode yang diberikan oleh Zanlao untuk melepaskan segel pada tubuh Lazy itu. Efek dari metode ini sangatlah mengejutkan bagi Xiaoyan. Setelah cahaya petir melintas di mata Lazy, aura menakutkan pun langsung keluar dari tubuh Lazy. Di bawah ledakan aura kekuatan ganas ini, Lazy perlahan-lahan mengangkat lengannya dan kemudian melakukan tendangan salto ke arah Dongchang. Dongchang pun langsung terpental mundur hanya dengan satu tendangan saja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu adalah jarum segel yang sangat kuat. Seharusnya jika ada orang lain yang memegang segel itu, jiwanya akan langsung lenyap, terbang menjauh karena itu adalah segel abadi, ucap dari Dongchang. Adegan yang dilihat ini benar-benar melebihi pemahamannya sebagai sang utusan tanah hukuman para dewa. Menurut pemahamannya, segel tanah hukuman para dewa ini sangat sulit untuk dihancurkan. Bahkan jika orang luar menyentuhnya, orang itu akan langsung mati.
Jika segel ini dirusak secara paksa, itu pasti akan menyebabkan efek yang sangat merusak. Padahal karena alasan ini juga mengapa Dongchang berani pergi ke sini sendirian. Dia merasa aman jika segel itu masih terpasang. Tetapi pemandangan di depannya ini benar-benar menumbangkan semua pemahaman Dongchang itu. Terutama saat Xiaoyan terus memegang jarum baja emas dengan tangannya sendiri. Ilusi, ini pasti hanyalah ilusi. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Xiaofeng itu. Seperti sebelumnya, ucap dari Dongchang sambil ketakutan ketika dia melihat Laizi. Matanya tiba-tiba menunjukkan cahaya suram. Dia tidak percaya Xiaoyan benar-benar melakukan itu. Xiaofeng terlalu sangat mudah untuk menghilangkan teknik segel ini. Karena Dongchang tahu bahwa jika itu benar, maka itu akan menjadi bencana yang sangat mengerikan bagi tanah hukuman para dewa ini. Jadi saat ini dia lebih memilih dan yakin bahwa pemandangan di depannya ini adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh Xiaoyan. Bahkan jika ini bukan ilusi, Laizi yang baru saja terlepas dari segel itu pasti masih sangat lemah. Kekuatan yang kuat ini hanya pancaran dari pengendapan aura selama bertahun-tahun. Dan kekuatan saat ini tidak mungkin mencapai itu. Entah ini benar atau salah, apakah dia kuat atau lemah, aku akan tahu setelah mencobanya. Kalau itu benar, maka aku tidak akan bisa kabur. Kalau dia lemah, maka dia pasti akan mati. Dengan begitu, aku tidak bisa melarikan diri. Jadi aku harus melawan Laizi supaya aku tahu kebenarannya, ucap dari Dongchang. Dia kembali memegang tombak merahnya. Meskipun Dongchang sangat sombong, dia jarang terlihat seserius ini. Jika saja Jiang An yang mengalami hal seperti ini, maka dia sudah dipastikan akan hanya melarikan diri dan memilih untuk lari dari sana. Tetapi setelah beberapa saat, Dongchang merasa ragu. Pada akhirnya dia lalu memutuskan untuk mundur. Sepertinya aku tidak berani untuk bertaruh kali ini, gumam dari Dongchang di dalam hatinya. Saat Dongchang hendak berbalik, tatapan mata Laizi pun seakan-akan mengejeknya. Kepalanya sedikit terangkat dan Xiaoyan pun sedikit menahan tawanya. Kemudian sejumlah petir segera mengembun di depan ujung jari Laizi. Dan petir-petir itu berubah menjadi bola-bola petir seukuran telapak tangan. Tetapi bola petir ini berisi kekuatan petir yang sangat menakutkan. Tentu saja ini adalah kekuatan petir yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Ketika kekuatan petir ini terkumpul, Laizi lalu menoleh ke arah Xiaoyan. Yang mulia, aku tahu kamu di sini karena ingin meningkatkan kekuatan petirmu, bukan? Lihat baik-baik jariku ini. Aku menyebutnya ini sebagai jari petir. Skill bertarung ini tidak terlalu rumit. Skill ini hanya mengumpulkan kekuatan petir di satu titik dan memperkuat kekuatannya tanpa batas. Sudah ada lautan petir di tubuhmu. Jika kamu mengerti caranya, kamu juga pasti bisa menggunakan jari petir ini. Meskipun sederhana, skill ini sudah cukup kuat untuk membunuh orang seperti itu. Teknik ini benar-benar fantastik, ucap dari Laizi. Saat Laizi berbicara seperti itu, Xiaoyan melihat bola petir itu melesat ke arah depan dan meledak dalam sekejap tanpa peringatan apapun. Kemudian, perubahan menjadi petir yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi ini bukan petir yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Petir ini terlihat lurus dan petir itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat hebat. Yang menyapu sekitarannya dengan sangat kuat. Bahkan tidak meninggalkan tempat sedikit pun bagi lawan untuk bisa melarikan diri. Itu hanyalah petir yang keluar dari jari Laizi saja. Lalu bagaimana kekuatan Laizi seterusnya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dan mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan akankah Dongchang ini mati hanya dengan ditunjuk aja sama Laizi? Ya, nantikan video gue berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Selamat menikmati malam tahun baru kalian para jomblo di rumah seperti gue. Oke, nantikan video gue. Nanti gue upload lagi. Oke, tenang. Gue bakalan upload agak banyakan, mungkin 3 ya. Agak banyakannya 3 ya. Oke, assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.